wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan fikih tentang baligh dan konsekuensinya terhadap ibadah yang dilakukan. Nah, sebelum kita membahas tentang baligh, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, siapa sih orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah. Nah, orang yang wajib menjalankan kewajiban agama disebut dengan mukallaf. Kita dikatakan mukallaf apabila telah memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah baligh. Baligh itu sama aja dengan dewasa. Yang kedua, syaratnya adalah berakal sehat, atau ia tidak hilang ingatan, atau apalagi gila. Yang ketiga adalah telah sampainya ajaran dakwah kepada dirinya. Artinya, dia sudah mengetahui perintah dan larangan-larangan yang Allah berikan. Seperti itu, ya. Oleh karenanya, orang gila dan anak kecil tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Tetapi, anak kecil diusahakan untuk belajar melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, mengaji, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apabila ketika kecil tidak diajarkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu, maka ketika dia dewasa, ketika dia itu baligh, dia akan merasa kesulitan. Dia merasa terbebani dengan kewajiban dia. Oleh karenanya, bagi kalian yang masih kecil, bukan berarti sekarang kan saya masih kecil, jadi belum ada kewajiban untuk beribadah. Tidak seperti itu. Walaupun kalian masih belum ada kewajiban untuk beribadah, tapi kalian harus tetap berlatih dan belajar untuk melaksanakan itu semua, agar ketika kalian dewasa, kalian tidak lagi merasa kesulitan apalagi terbebani untuk menjalankan kewajiban kalian sebagai umat Islam, ya. Kemudian orang gila itu tidak akan dimintai pertanggungjawabannya atau tidak mendapatkan kewajiban beribadah sampai dia itu sembuh. Lalu bagaimana Bu kalau seandainya orang gila itu sampai matinya dia tetap gila? Ya berarti terlepas dia dari kewajiban, ya. Masalah nanti apakah dia masuk neraka atau surga hanya Allah yang tahu. Semasa hidupnya, semasa dia berakal sehatnya seperti apa, begitu ya. Tetapi ketika dia gila, kemudian suatu hari dia itu sadar, dia itu sembuh dari gilanya, maka sejak saat itu kewajiban agamanya dia harus penuhi kembali, seperti itu ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui arti mukallaf, ya, sekarang kita akan membahas tentang baligh. Ada yang tahu nggak arti baligh itu apa? Coba. Betul. Tadi Ibu sudah mengatakan ya, baligh itu artinya dewasa. Baligh itu berasal dari bahasa Arab, ya. Apa? Balagho artinya sampai, ya. Sedangkan menurut istilah, baligh artinya telah sampai umur seseorang kepada kedewasaan. Jadi baligh itu identik dengan dewasa, ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri orang yang baligh seperti apa? Yang pertama, perempuan balighnya dikatakan dia sudah baligh ketika dia sudah mengalami haid atau menstruasi. Apa itu haid? Haid itu keluarnya darah dari rahim, ya. Nah, sedangkan laki-laki
itu dikatakan baligh apabila dia telah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Nah, kalau perempuan minimal atau batas minimal seseorang sudah bisa haid itu di usia 9 tahun. Kenapa di 9 tahun? Karena itu sesuai dengan kisah ya istrinya Rasulullah, Aisyah. Ya, Siti Aisyah itu ketika awal haid itu usia 9 tahun. Oleh karenanya dikatakan sekarang apabila ada seorang anak perempuan di usia 9 tahun kemudian dia itu haid, maka itu dikatakan sudah menstruasi atau sudah baligh. Apabila 9 tahun belum haid, berarti ya belum. Sampai 10 tahun belum haid, ya belum. Tetapi usia-usia itu sudah memasuki, ya, sudah hampir memasuki masa-masa baligh. Oleh karenanya, bagi kalian yang usianya hampir 9 tahun atau sudah 9 tahun lebih, maka kalian harus berhati-hati dalam bergaul, kemudian dalam menjalankan ibadah, ya. Sholatnya nggak boleh bolong-bolong, diusahakan tidak boleh bolong-bolong. Kemudian puasanya pun harus full, ya. Kemudian semua perintah-perintah Allah itu dijalankan, ya. Agar apa? Agar ketika kalian sudah mencapai masa baligh, kalian tidak akan merasa kesulitan atau merasa terbebani untuk menjalankan ibadah itu. Sedangkan laki-laki, ya, biasanya atau minimal, ya, batas laki-laki itu baligh itu minimalnya usia 15 tahun, ya. Apabila sebelum atau setelah 15 tahun anak itu sudah ihtilam atau mimpi basah, maka anak tersebut sudah dikatakan baligh. Nah, anak-anakku, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah baligh, ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena kewajiban agamanya sudah harus kalian penuhi 100%. Ya, apabila kalian tidak melaksanakannya, maka dosanya akan ditanggung oleh diri sendiri. Kalaupun kalian menjalankannya dengan baik, maka pahalanya pun akan diberikan kepada diri kita sendiri juga. Oleh karenanya, ketika kita baligh, ya, kita sudah baligh, maka harus benar-benar hati-hati dalam menjalankan ibadah. Jangan lagi bermain-main, ya. Sholat masih ngobrol, sholat masih senggol-senggolan, ya. Puasa umpet-umpetan, buka-buka kulkas gitu ya, seruput-seruput air, wudhu sempat seruput gitu. Walaupun nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu, ya. Jadi bagi kalian yang sudah baligh ataupun yang belum baligh, siap-siap, karena setiap anak pasti akan menemukan masa balighnya, ya. Tidak mungkin, saya emang nggak mau baligh, biar tidak dikenai kewajiban. Nggak bisa, ya, tidak bisa. Semua orang, semua manusia pasti akan menemui masa balighnya. Oleh karenanya kita harus siap-siap untuk masa itu. Baik anak-anak, penjelasan Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima juga, ya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan membantu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.